Halo para profesional dan pecinta dunia audit. Selamat datang di podcast kami, tempat di mana kita akan mengupas tuntas segala hal tentang audit. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan nih, izinkan aku perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Laila. Saja di sini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh rekan aku. Halo, aku Ervina. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia audit, yaitu memahami pengendalian internal. Betul sekali. Jadi, pengendalian internal ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kelancaran operasi dan juga keakuratan laporan keuangan di perusahaan tersebut. Yuk kita mulai kupas satu persatu agar kita semakin paham mengenai pengendalian internal. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, apa sih pengendalian internal itu dan tujuannya untuk apa sih? Jadi, pengendalian internal ini dasarnya adalah proses yang dirancang oleh manajemen dan dijalankan oleh seluruh karyawan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Terdapat 3 tujuan utama. Yang pertama, ada efektivitas dan efisiensi operasi, yang artinya nih, segala aktivitas yang berlangsung secara optimal tanpa penggunaan sumber daya yang berlebihan. Kedua, keandalan pelaporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan di laporan keuangan ini dapat dipercaya untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, ada kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku agar perusahaan tidak menghadapi sanksi hukum. Nah, menurut Kak Ervina gimana nih? Kalau sependapat aku, jadi pengendalian internal itu tidak hanya soal mencegah kecurangan, tetapi juga meningkatkan kualitas proses dan kepatuhan. Hal ini penting agar bisnis bisa bertahan dan berkembang. Lalu selanjutnya mengenai tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal, manajemen memiliki kewajiban utama dalam merancang, melaksanakan, dan memelihara pengendalian internal yang efektif untuk mengurangi risiko-risiko yang bisa menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Nah, benar nih, mereka juga harus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan pengendalian internal itu berjalan sesuai rencana. Nah, bagaimana dengan peran auditor eksternal menurut Kak Ervina? Kalau untuk auditor eksternal berperan untuk mengevaluasi apakah pengendalian internal yang diterapkan sudah cukup andal untuk mengurangi resiko salah saji material dalam laporan keuangan. Ini diatur dalam Standar Audit Internasional Terbaru atau ISA 315 Revisi 2019 yang menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh atas lingkungan pengendalian. Terus apa aja sih Kak Ervina komponen-komponen yang termasuk ke dalam pengendalian internal itu? Kalau menurut COSO Framework, komponen-komponen pengendalian internal adalah yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Itu tuh lingkungan di sini dimaksudkan sebagai kejujuran dan etika yang sudah diterapkan dalam suatu perusahaan. Tanpa adanya lingkungan pengendalian yang kuat, pengendalian lainnya akan sulit berjalan dengan efektif. Yang kedua yaitu penilaian risiko, yaitu manajemen harus mengenali dan menganalisis risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan, mulai dari risiko operasional, keuangan, hingga kepatuhan. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian, yaitu aturan dan prosedur yang memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, misalnya pembagian tugas dan pengecekan transaksi. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang baik dan komunikasi yang jelas memastikan informasi penting sampai ke pihak yang tepat. Yang kelima yaitu pemantauan. Ini nih pengawasan dan evaluasi berkelanjutan atau berkala untuk memastikan pengendalian tetap efektif seiring perubahan kondisi. Terus gimana sih cara auditor ini mendapatkan atau mendokumentasikan tentang pengendalian internal dalam suatu perusahaan? Jadi kalau auditor mempunyai beberapa tekniknya nilai, misalnya yang pertama yaitu wawancara dengan manajemen dan staf untuk memahami proses bisnis dan pengendalian yang sudah ada. Yang kedua yaitu observasi langsung terhadap aktivitas sehari-hari. Yang ketiga itu inspeksi dokumen dan catatan seperti kebijakan, prosedur, dan bukti transaksi. Yang keempat yaitu walkthrough, yaitu mengikuti satu transaksi dari awal sampai akhir untuk melihat apakah pengendalian diterapkan secara konsisten. Semua informasi itu wajib didokumentasikan dengan jelas, lengkap, dan sistematis agar menjadi dasar bagi auditor untuk mengevaluasi pengendalian dan merencanakan pengujian selanjutnya. Oke, lengkap banget ya teman-teman yang dijelasin oleh Kak Ervina ini.
Ngomong-ngomong, soal penilaian resiko pengendalian internal itu penting juga nggak sih buat auditornya sendiri? Kalau menurut aku penting banget sih, Lai. Soalnya auditor harus menilai seberapa besar kemungkinan pengendalian internal yang gagal mencegah atau mendeteksi kesalahan, apalagi kalau sampai menyebabkan salah saji material yang signifikan. Sebelum itu, auditor harus mengidentifikasi dulu resiko inheren, lalu mengkaji resikonya apakah dapat diturunkan ke tingkat yang dapat diterima. Kalau ternyata risiko pengendaliannya masih tinggi, berarti auditor harus ubah strateginya dong. Iya sih, benar juga sih. Kalau misalnya resiko pengendaliannya masih tinggi nih, auditor harus mengubah strategi auditnya ya. Jadi contohnya kayak memperbanyak pengujian substantif karena pengendalian internal tidak cukup dipercaya. Kayak gitu ya. Kalau kayak gitu, ada yang namanya pengujian pengendalian dong. Prosedur ini dilakukan audit untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian yang diterapkan memang berfungsi efektif selama periode tertentu. Oh gitu. Oke, pengujian ini tuh juga bisa berupa pemeriksaan dokumen ya? Iya. Terus pengamatan langsung dan saat proses berlangsung. Nah, melakukan konfirmasi ke pihak ketiga hingga uji ulang atau re-performance. Nah, hasil dari pengujian pengendalian internal ini akan sangat mempengaruhi jenis dan luar prosedur audit lainnya. Sehingga ini adalah langkah yang krusial bagi auditor dalam menjalankan audit yang efisien dan efektif. Kayak gitu ya, Kak Evina? Iya. Oke deh, itu tadi pembahasan kita mengenai pengendalian internal. Semoga bisa membantu teman-teman yang mendengarkan semakin paham tentang materi pengendalian internal ini. Dan untuk teman-teman, jangan lupa bahwa pengendalian internal itu bukan hanya tanggung jawab auditor, tapi melekat juga pada seluruh karyawan di perusahaan itu. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.